Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak kami sekalian yang kami sayangi. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun dan tetap semangat. Langsung saja kita kepada slide yang pertama, yaitu judul bab 1 masih ya. Ini karena kita video yang kedua. Judulnya masih bab 1, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada video yang pertama itu kita sudah menerangkan sedikit apa maksud daripada judul kita ini ya. Sudah kita terangkan beda secara singkat antara pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban serta apa yang dimaksud dengan warga negara. Itu sudah kita singgung minggu lalu. Kita langsung saja kepada materinya ya. Nah, materi pokok kita seperti minggu lalu sudah kita sebutkan ada 4 ya. Yang pertama, makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang keempat, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang mau kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah bagian A dan bagian B. Bagian A dan bagian B. Sedangkan bagian C dan bagian D ini nanti kita bahas pada video selanjutnya. Begitu ya. Yang pertama, makna hak dan kewajiban warga negara. Nah, sebelum kita melihat pengertian itu, kita lihat dulu apa pengertian hak asasi manusia secara umum ya. Hak asasi manusia secara umum adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak ia dilahirkan sampai meninggal dunia. Nah, kemudian kewajiban asasi manusia adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga pada gilirannya akan memperoleh hak. Artinya kita jangan selalu menuntut hak, tapi sebaiknya kita kerjakan dulu kewajiban kita, baru nanti kita akan memperoleh hak. Begitu, jangan memaksakan hak kepada orang lain sementara kewajibannya belum dipenuhi. Jadi antara hak asasi dan kewajiban asasi memiliki hubungan kausalitas. Artinya apa? Hubungan sebab akibat atau hubungan timbal balik. Misalnya, seseorang akan memperoleh haknya setelah ia memenuhi kewajibannya kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut mempunyai kewajiban pula untuk memenuhi hak orang tersebut. Ya, kemudian sekarang kita lanjutkan kepada materi yang kedua. Kalau tadi hak secara umum, sekarang kita melihat hak asasi warga negara. Apa itu? Yaitu seperangkat hak yang melekat pada diri manusia atau seseorang dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Begitu. Jadi, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia, tetapi semua hak asasi manusia merupakan hak warga negara. Begitu juga dengan kewajiban warga negara, yaitu perbuatan atau perilaku atau tindakan yang harus dilaksanakan oleh seorang warga negara sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di negara itu. Jadi, kewajiban asasi manusia terlepas dari status kewarganegaraan, sedangkan kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan. Jadi, mana yang lebih luas antara hak asasi manusia secara umum dengan hak asasi warga negara? Pertanyaan yang kedua, mana yang lebih luas, kewajiban asasi manusia secara umum atau kewajiban warga negara? Mana yang lebih luas? Ternyata lebih luas lagi hak asasi warga negara daripada hak asasi manusia secara umum. Begitu juga dengan kewajiban asasi
warga negara lebih luas daripada kewajiban asasi manusia secara umum. Karena hak asasi dan kewajiban asasi warga negara selain mencakup hak asasi dan kewajiban manusia secara umum, dia juga mencakup hak asasi warga negara dan kewajiban asasi warga negara. Jadi lebih luas. Kemudian kita lanjutkan untuk materi bagian B. Namun sebelumnya anak-anak, saya ini menjelaskannya dengan agak cepat. Bagian B, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila itu ada nilai dasar, ada nilai instrumental, dan ada nilai praksis. Apa itu yang dimaksud dengan nilai dasar? Nilai dasar adalah yang berkaitan dengan hakikat dari kelima sila itu, yang masih bersifat universal, tetap mutlak, dan tidak dapat berubah. Yaitu misalnya sila pertama ketuhanan, sila kedua kemanusiaan, sila ketiga persatuan, sila keempat kerakyatan, sila kelima keadilan. Jadi itu nilai dasarnya dari Pancasila itu ya. Kalau mau diambil hakikatnya yang lebih pendek, misalnya sila pertama Tuhan, sila kedua manusia, sila ketiga satu, sila keempat rakyat, sila kelima adil. Nah, begitu ya. Nah, kemudian nilai instrumental ini adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar tadi. Penjabarannya dari nilai-nilai dasar tadi itulah disebut dengan nilai instrumental. Misalnya dalam bentuk apa? Yang pertama bisa dalam bentuk lembaga kenegaraan yang berhubungan dengan nilai-nilai setiap Pancasila. Nah, yang kedua peraturan perundang-undangan, baik dia undang-undang dasar maupun perundangan di bawahnya. Misalnya untuk sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 28E. Dan silakan cari lagi pasal-pasal yang berhubungan dengan nilai instrumental tersebut. Kemudian untuk nilai praksis ini adalah perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Jadi pada nilai praksis inilah baru kita lihat perwujudannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita lihat nilai-nilai Pancasila itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang disebut dengan nilai praksis. Nah, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat kita lihat pada keterangan sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar ya, ini warga negara. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dilihat bahwa setiap sila Pancasila menjamin hak-hak warga negaranya, namun juga mengamanatkan beberapa kewajiban. Jadi secara umum nilai dasar itu setiap silanya dapat memberi jaminan, namun mengamanatkan juga beberapa kewajiban setiap warga negaranya, baik sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Kita lihat sila pertama misalnya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu menjamin hak warga negara untuk bebas memilih agama dan kepercayaannya serta melaksanakan ibadahnya. Nah, ini sudah kita lihat tadi pasal berapa tadi? Yaitu pasal 29 dan pasal 28E. Nah, itu dia. Pasal 29 dan pasal 28E. Nah, nah ini kalau kita lihat nilai dasar ini sifatnya, kalimatnya sebenarnya masih umum ya. Kalau kalian mau ambil bukunya, silakan diambil bukunya. Itu bisa dilihat mulai dari halaman 3. Kemudian kita lihat sila yang pertama ini
mengamanatkan kepada kita tentang adanya toleransi antar umat beragama yang berbeda. Sebenarnya toleransi itu ada 3 ya. Yang pertama toleransi intern umat beragama, yang kedua toleransi antar umat beragama yang berbeda, yang ketiga toleransi antar umat beragama dengan pemerintah. Ini mungkin sudah dibahas di kelas 10 atau di kelas 11, jadi ini tidak begitu kita perdalam lagi ya, tidak begitu kita membahasnya lebih dalam lagi. Kita lanjutkan saja kepada slide berikutnya. Nah, pada slide ini ada kita lihat sila kedua, yaitu mengakui persamaan hak asasi warga negara, harkat, derajat, martabat setiap warga negara. Nah, selain itu juga mengakui kewajiban asasi warga negara dengan menjunjung tinggi hak asasi setiap warga negara. Apa yang dimaksud dengan harkat? Apa yang dimaksud dengan derajat? Apa yang dimaksud dengan martabat? Apa yang dimaksud dengan kodrat? Itu sebenarnya mungkin sudah dipelajari di kelas 10 atau di kelas 11, cuma tidak ada salahnya kalau kita singgung sedikit lagi ya. Kita ingat-ingat lagi. Kalau yang dimaksud dengan harkat itu apa? Nilai kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan yang memiliki cipta, rasa, karsa, dan karsa. Jadi nilai kemanusiaan itu disebut dengan harkat. Sedangkan derajat kemuliaan, taraf, mutu, nilai, tingkatan dari martabat. Sedangkan martabat tingkatan harkat kemanusiaan atau harga diri, kedudukan dalam masyarakat, begitu ya. Jadi antara harkat, derajat, dan martabat itu setiap manusia itu biasanya berbeda ya. Setiap manusia berbeda. Harkat, derajat, martabat manusia itu lebih tinggi daripada hewan, lebih tinggi daripada binatang atau bahkan tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, karena harkat, martabat, dan derajat manusia itu adalah pemimpin di atas dunia ini ya. Begitu untuk sila yang kedua. Kemudian sila yang ketiga, dari kalimat itu bisa kita lihat bahwasanya itu adalah wujud dari nasionalisme. Keberagaman berbeda-beda tetapi satu juga, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda misalnya suku, agama, warna kulit, ras, itu kita tetap satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itulah yang kita sebut dengan nasionalisme. Nasionalisme ini yang kemudian nanti akan memunculkan patriotisme, yaitu rela berkorban untuk nusa dan bangsa dan negara. Jadi antara nasionalisme dan patriotisme itu tidak bisa dipisahkan ya. Kemudian untuk sila yang keempat, inilah yang biasa kita disebut dengan berhak untuk mengambil keputusan. Siapa saja berhak mengajukan usul untuk mencapai mufakat. Keputusan harus dipertanggungjawabkan. Jadi musyawarah untuk mufakat itu hasil keputusannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri, kepada masyarakat, kepada Tuhan, kepada negara ya. Jadi kalau misalnya keputusan yang diambil tidak bisa dengan musyawarah, bisa pula dilakukan dengan suara yang terbanyak, dengan voting. Apapun cara mengambil keputusannya, baik dia musyawarah mufakat atau voting, tapi hasilnya itu adalah hasil keputusan bersama dan dilaksanakan juga bersama. Ya, selanjutnya kita lihat sila kelima. Dalam sila kelima ini bisa kita lihat di situ ya, bahwasanya sila kelima menjamin hak kesempatan untuk memiliki sesuatu dan pemanfaatannya dilindungi oleh
negara. Maksudnya di sini kita boleh mempunyai harta apa saja ya, asal selama diperoleh dengan cara baik ya, bukan dengan korupsi, bukan dengan mencuri ya. Apa saja kita boleh bekerja apa saja, boleh di negara ini apa saja, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Apa saja, baik dia pegawai negeri, umpamanya polisi, TNI, dokter, apa saja boleh. Dan kita boleh memiliki harta apa saja, namun kepemilikannya itu jangan sampai merugikan orang lain, tidak boleh merugikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, kemudian kita lihat nilai instrumental. Nilai instrumental ini itulah yang tadi kita sebut, contohnya adalah Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Misalnya, untuk hak dan kewajiban warga negara itu diatur dalam pasal 26 sampai pasal 34. Namun secara khusus ya, yang secara khusus mengatur tentang hak ya dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu diatur dalam pasal 28A sampai pasal 28J. Sedangkan secara umum tadi hak dan kewajiban tadi pasal berapa? Pasal 26 sampai pasal 34. Kemudian selain Undang-Undang Dasar, hak dan kewajiban itu juga diatur dalam ketetapan MPR. Misalnya tentang hak asasi manusia itu TAP MPR nomor 17 tahun 98. Kemudian Undang-Undang Organik misalnya Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Gitu ya. Kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yaitu nomor 1 tahun 99 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang berikut peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan korban dan saksi. Baru yang berikut keputusan Presiden nomor 50 tahun 93 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Baru yang terakhir perda. Perda ini apa? Peraturan daerah. Jadi peraturan daerah ini beda-beda ya. Di setiap daerah biasanya berbeda. Nilai praksis. Nilai praksis tadi kita sudah tahu adalah nilai-nilai yang sudah bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama misalnya hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Yang kedua saling menghormati kebebasan beribadah. Yang ketiga tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Intinya itu untuk sila pertama adalah keimanan, ketakwaan, dan toleransi. Nah, kemudian toleransi. Apa tadi toleransi? Menghormati pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda, bahkan kita bisa bekerja sama dengan mereka. Namun kerjasama yang dimaksud di sini bukan kerjasama dalam ibadah, tapi kerjasama dalam kehidupan sosial, kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa dan negara. Bukan toleransi dalam arti beramal ibadah. Kemudian sila yang kedua, ini seperti kita sebutkan tadi, kita harus mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Tadi kita sudah sebutkan harkat, derajat, martabat ya. Harus saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai sesama manusia. Tidak pandang bulu, tidak pandang sara, suku, agama, ras, ya, antar golongan, tidak pandang itu. Kita harus saling mencintai, saling menghargai, tenggang rasa, tepo seliro kepada
orang lain, begitu ya. Kemudian untuk sila yang ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Inilah yang kita sebutkan tadi ya. Untuk yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Inilah yang kita sebutkan tadi apa? Bhinneka Tunggal Ika, kemudian semangat nasionalisme untuk mewujudkan patriotisme, begitu ya. Patriotisme, cinta tanah air, nasionalisme. Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nah, sekarang sila yang keempat. Sila yang keempat ini intinya kita tadi sudah mengatakan musyawarah ya. Musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat, untuk kepentingan bersama tidak bisa secara musyawarah, maka diadakan voting. Itu intinya dari sila yang keempat. Sedangkan sila yang kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, dan lain-lain. Ini memang sengaja kita ambil contohnya hanya 3 saja ya. Sebenarnya setiap sila ini banyak ya. Sila pertama ada banyak, sila kedua dan seterusnya itu cuma kita ambil 3 saja untuk sekedar mengingat, untuk memudahkan menghafal. Yang penting kita memahaminya untuk diamalkan, dihayati, diamalkan. Nah, begitu ya. Nah, saya rasa demikian saja pertemuan kita. Nggak usah lagi kita perpanjang. Kalau ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang kurang, ada kata-kata yang berlebih, kami mohon maaf. Saya mohon maaf ya kepada kita semuanya. Salam sehat ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.